Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 5 ya. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan ya, hasil daripada web media pembelajaran yang kami buat yang dengan perantara yaitu HTML, CSS dan juga JavaScript ya. Dengan tema yaitu sistem tata surya. Jadi di sini saya Aryo Pujo akan menjelaskan tentang materi yang ada di dalam web media pembelajaran kita ini seperti itu. Ya, mungkin langsung aja ya. Pertama-tama perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya memang untuk media pembelajaran yang kami buat ini yaitu materinya itu dikhususkan untuk anak SMP atau siswa dari SMP kelas 7 seperti itu. Mungkin langsung aja kita ke bagian materi ya. Jadi di web media pembelajaran ini ada 3 materi ya yang juga saya akan jelaskan nanti ya. Jadi yang pertama yaitu ada pengertian dari tata surya itu sendiri. Kedua ada struktur tata surya, yang ketiga yaitu teori pembentukan tata surya. Jadi mungkin langsung aja kita masuk ke materi pertama ya. Ya, jadi materi yang pertama ini yaitu pengertian tata surya. Di dalam tampilan untuk pengertian tata surya ini, kita itu menaruh sedikit penjelasan singkat ya tentang pengertian daripada tata surya itu sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin saya bisa bacakan ya lebih dahulu penjelasan singkatnya. Itu tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alam yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan yang lainnya. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Ini penjelasan singkat ya daripada pengertian tata surya itu sendiri. Mungkin kita beranjak ke materi selanjutnya. Bisa klik materi selanjutnya. Nah, di materi kedua ini ada struktur daripada tata surya itu sendiri. Nah, di sini juga kita menaruh sedikit penjelasan singkat ya terkait dengan materi ini seperti itu. Jadi mungkin bisa saya bacakan tadi ya. Jadi tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet utama, planet-planet kerdil, komet, asteroid, dan benda langit lainnya. Terus matahari merupakan pusat dari tata surya itu di mana semua anggota tata surya itu mengelilingi planet-planet itu. Lalu di sini ada planet-planet dalam tata surya mengorbit matahari secara konsentris sesuai dengan lintasan masing-masing. Di sini ada tata surya terdiri dari berbagai komponen seperti planet, satelit, asteroid, dan komet. Planet adalah benda langit yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti mengorbit bintang, memiliki massa yang cukup untuk gravitasi mandiri, dan dapat membersihkan lintasannya dari benda-benda lain. Terus selain planet, ada pula satelit yang mengelilingi planet. Terus ada asteroid yang merupakan benda langit kecil di antara orbit Mars dan Jupiter, serta komet yang terdiri dari es, debu, dan gas. Ya, ini merupakan pengertian singkatnya dari materi struktur tata surya ini. Oke, materi selanjutnya. Nah, ini merupakan materi selanjutnya. Teori pembentukan tata surya. Jadi di materi ketiga ini ya, itu juga kita sedikit menaruh penjelasan singkat ya di dalam tampilan pertamanya ya. Nah, jadi di dalam materi ketiga ini ya, itu sebenarnya semua teori ini ya, kelima teori ini itu pengertiannya kurang lebih sama saja. Contohnya seperti ini ya, mengatakan bahwa yang teori vortex model mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu yang kemudian mengalami penggabungan dan penggantian. Nah, di dalam hipotesis nebula juga itu menyatakan ya, bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu yang kemudian mengalami penggabungan dan penggantian. Seperti itu. Ini kurang lebih sama saja ya. Ini juga sama, ini juga kurang lebih sama, dan ini juga kurang lebih sama dari dalam pengertiannya. Ya mungkin itu sekian dari saya. Dan penjelasan lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti ya terkait dengan media pembelajaran yang kami buat ya. Jadi saya Aryo Pujo, saya mohon maaf karena saya juga lagi belajar, lagi mendalami juga. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Amiruddin dengan NIM 22051760023, dan hari ini dan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang website pembelajaran yang telah kelompok kami yaitu kelompok 5 buat. Baik, di sini yang paling pertama di bagian halaman home, yaitu bagian pertamanya itu ada navbar ya, dimana navbar ini akan ada di setiap halaman yang gunanya adalah untuk supaya dapat menuju ke halaman-halaman lain, seperti kayak link untuk menuju halaman-halaman lain. Baik,
Navbarnya ini yang pertama background colornya berwarna putih, dimana yang di paling kiri terdapat logo Universitas Mula Warman, kemudian yang di sebelahnya ada solar system, dimana solar system ini adalah sistem tata surya dalam bahasa Inggris, dimana sistem tata surya adalah materi yang disajikan dalam website ini. Kemudian di sini ada home, karena kita akan ada halaman home, kemudian ada materi-materi, dimana di sini ada pengertian tata surya, struktur tata surya, serta teori pembentukan tata surya. Kemudian di sini ada soal-soal dan profil pengembang. Jadi di sini kita memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman ya teman-teman. Kemudian di sini yang di bagian mainnya atau di bagian mainnya ya teman-teman, di sini ada video sebagai backgroundnya, dimana kami menggunakan video, tampilan video agar lebih menarik ya teman-teman, agar lebih menarik websitenya, agar terlihat lebih cantik seperti itu. Dan juga videonya itu menggunakan video luar angkasa sama dengan materi yang disajikan di sini. Kemudian di sini ada halo sudah siap menjelajah angkasa, dimana ini adalah seperti ucapan selamat datang ya teman-teman di website ini. Kemudian let's go, dimana di sini ada tombol berwarna pink yang ketika kita arahkan kursornya akan berubah menjadi warna biru seperti itu. Kemudian kita klik, dia akan menuju ke pengertian tata surya. Nah di sini sama ya teman-teman, di sini ada navbar, kemudian di sini ada bagian mainnya, dimana pengertian tata surya ini adalah judulnya, pengertian tata surya. Nah selain itu di sini juga ada audionya ya teman-teman, agar lebih menarik lagi. Jadi selain backgroundnya video, ada juga penggunaan audio agar website ini lebih menarik lagi. Nah di sini ada dua tombol, saya izin matikan audionya agar tidak mengganggu penjelasan. Kemudian di sini ada materi lengkap dan juga materi selanjutnya. Jadi dua tombol, yaitu materi lengkap dan materi selanjutnya. Jika kita mengklik materi lengkap, dia akan menuju website materi lengkap dari materi singkatan materi di sini, itu pengertian tata surya di sini teman-teman. Nah di sini tampilannya untuk tombolnya sendiri itu berwarna biru ya teman-teman. Kemudian ketika kita arahkan kursornya, dia menjadi seperti ini. Baik, kita ke materi selanjutnya. Nah, struktur tata surya masih sama seperti yang sebelumnya, backgroundnya video dan juga ada audionya. Nah, kemudian kita langsung saja ke materi selanjutnya lagi. Nah, di sini dari yang lain ini lebih di sini lebih simple ya teman-teman. Di sini juga ada bagian backgroundnya berwarna putih dan juga di sini ada audio ya teman-teman, agar ketika mengerjakannya lebih bersemangat dan lebih menarik lagi. Kami menambahkan audio untuk pengerjaan soalnya, saya izin matikan. Jadi kami menambahkan audio juga di sini, sedangkan untuk tampilannya sendiri sangat simple teman-teman. Di sini ada soal 1, soal 2 sampai soal 5. Di sini ada bagian judulnya yaitu kuis tata surya. Selanjutnya ada profil pengembang, di mana profil pengembang ini sama juga seperti sebelumnya, yaitu backgroundnya video. Dan ketika di sini ada foto kami bertiga, di mana foto ini adalah kelompok anggota kelompok 5, saya sendiri Nabila, kemudian ada Rizky Maulana dan juga Aryo Atmojo, di mana selain bentuk profil ya, foto profilnya dibentuk bulat karena agar lebih menarik, karena biasanya foto profil itu berbentuk bulat ya teman-teman. Kemudian di sini ada nama dan juga NIM kami yang berwarna putih karena videonya berwarna gelap agar terlihat seperti itu. Jadi fontnya berwarna putih agar terlihat dengan font family yaitu Great Vibes seperti yang dilihat di sini. Baik, sekian saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari web yang kami buat. Nah, di sini seperti yang ada di tampilan bisa kita lihat terdapat beberapa file HTML, CSS dan juga JS atau JavaScript dari setiap halaman yang kami buat. Di sini dimulai dari indeks. Nah, di indeks ini yaitu akan menjadi halaman pembuka di web kami yang terdiri dari ada body. Nah, di body ini ada audio untuk memutar lagu secara loop dan autoplay, dan juga di sini ada header yang terdiri dari navbar. Nah, di dalam navbar sini ada home, lalu ada pengertian, struktur, dan juga teori yang masing-masing akan melink ke arah materi yang dituju. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu ada soal-soal.html yang akan mengarah ke halaman soal-soal, lalu ada pengembang.html yang akan
menuju ke halaman pengembang. Oke, untuk mainnya sendiri di sini ada image video yang akan berguna sebagai background dari halaman web kami. Lalu ada di sini eh, kelas angkasa yang nantinya akan menjadi sapaan terhadap user yang akan masuk ke dalam web kami. Lalu di sini ada script yang nantinya akan berjalan untuk ini file index JS-nya. Lalu selanjutnya ada materi satu sama dari yang sebelumnya, terdapat navbar yang isinya sama, namun perbedaannya pada bagian main. Di sini terdapat materi dan juga ada dua button yang dimana button ini akan berfungsi sebagai yang pertama yaitu materi lengkap yang akan menuju ke link www.gramedia.com sebagai materi lengkapnya. Lalu ada materi selanjutnya yang akan melanjutkan ke materi 2.html. Yang lebihnya sama, di bawahnya juga ada script yang nanti akan menjalankan JS-nya. Di materi 2 pun sama, di bagian main terdapat materi, lalu ada dua button yang akan menuju ke laman materi lengkap dan juga materi ketiga. Dan untuk materi ketiga, di sini hanya ada satu button terakhir, yaitu button untuk ke materi lengkapnya. Karena ini adalah materi terakhir. Oke, selanjutnya yaitu adalah di halaman pengembang. Di sini sama untuk tampilannya, ada navbar, ada backgroundnya, lalu di sini ada tambahan seperti ada foto dan juga caption figur. Nah, di sini pun juga ada script yang sama, nanti scriptnya juga akan memutar audio yang sudah disediakan. Nah, lalu untuk yang terakhir yaitu ada soal-soal yang dimana untuk halaman soal-soal ini berbeda dengan halaman yang lainnya. Perbedaannya itu terletak di mainnya, di main kontainer badannya, yaitu terdapat soal-soal yang nanti bisa dijawab oleh user, di mana ada 4 jawaban yaitu ABCD, dan di sini terdapat 5 soal. Nah, yang nantinya di sini terdapat script. Yang script ini akan membantu untuk melihatkan jawaban yang benar dari jawaban yang tersedia. Seperti di sini, untuk jawaban nomor 1 itu adalah jawaban B, maka ketika user menjawab jawaban selain B, maka nilainya salah. Dan begitu pun untuk yang lainnya, untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, yang dimana hasilnya nanti akan keluar di sini, di H2 di bagian bawahnya atau di bagian footernya nanti. Oke, mungkin segitu dulu yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf ketika saya menjelaskan terdapat banyak kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Oke, segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.